Halo gengs, gimana kabar kalian? El Salvador, negara kecil di Amerika Tengah, terkenal dengan keindahan alamnya yang memesona, budaya yang kaya, dan sejarah yang panjang. Meskipun terbilang kecil, El Salvador menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya dengan pantai berpasir hitam yang eksotis, gunung berapi yang masih aktif, dan situs bersejarah yang menarik. Letak geografis dan luas wilayah, El Salvador terletak di bagian barat Amerika Tengah, berbatasan dengan Guatemala di utara, Honduras di timur, dan Samudra Pasifik di selatan. Negara ini memiliki luas wilayah 21.041 km persegi, menjadikannya negara terkecil kedua di Amerika Tengah setelah Belize. Ibu kota dan mata uang. San Salvador adalah ibu kota El Salvador. Mata uang yang digunakan di El Salvador adalah dolar Amerika Serikat, USD. Jumlah penduduk dan agama. El Salvador memiliki populasi sekitar 6,5 juta jiwa. Mayoritas penduduk El Salvador adalah Katolik Roma. Agama lain yang dianut di negara ini termasuk Protestan, Yahudi, dan Islam. Sistem pemerintahan. El Salvador adalah Republik Demokrasi Presidensial. Presiden El Salvador adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh kabinet menteri dalam menjalankan roda pemerintahan. El Salvador, negara kecil di Amerika Tengah, menyimpan sejarah panjang dan menarik. Peradaban Maya kuno, penjajahan Spanyol, perjuangan kemerdekaan, dan masa kini telah membentuk El Salvador menjadi negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Jejak peradaban Maya. Sejak 1500 sebelum Masehi, El Salvador telah dihuni oleh berbagai suku Maya seperti Pipil dan Lenca. Suku-suku ini membangun peradaban dengan sistem sosial dan budaya yang kompleks. Situs arkeologi. El Salvador memiliki beberapa situs arkeologi Maya yang menarik, seperti Joya de Cheren, San Andres, dan Tazumal. Joya de Cheren adalah sebuah desa Maya kuno yang terkubur oleh abu vulkanik pada tahun 640 Masehi. Situs ini dilindungi oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Kedatangan bangsa Eropa. Penjajahan Spanyol. Pada tahun 1524, Spanyol menaklukkan El Salvador dan memulai era penjajahan selama 300 tahun. Penjajah Spanyol membawa agama Katolik, bahasa Spanyol, dan sistem pemerintahan baru ke El Salvador. Perbudakan. Pada masa penjajahan Spanyol, banyak penduduk asli El Salvador yang diperbudak untuk bekerja di pertambangan dan perkebunan. Perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan. Pada awal abad ke-19, rakyat El Salvador mulai melawan penjajahan Spanyol. Pada tahun 1821, El Salvador meraih kemerdekaannya bersama dengan negara-negara Amerika Tengah lainnya. Perang Saudara. Pada abad ke-20, El Salvador mengalami beberapa perang saudara yang berdarah. Perang-perang ini disebabkan oleh ketidaksetaraan sosial dan politik. Era modern. Republik. El Salvador. Setelah kemerdekaan, El Salvador mengalami periode politik yang tidak stabil. Pada tahun 1932, El Salvador menjadi republik dengan presiden sebagai kepala negara, ekonomi dan pembangunan. Pada abad ke-20, El Salvador mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan ekspor kopi dan tebu. Pemerintah El Salvador juga fokus pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Gempa bumi dan tsunami. Pada tahun 2001, El Salvador mengalami gempa bumi dan tsunami yang dahsyat. Bencana alam ini menyebabkan kerusakan yang parah dan korban jiwa yang banyak. Tantangan masa kini. El Salvador masih menghadapi beberapa tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan kriminalitas. Pemerintah El Salvador terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. El Salvador memang dikenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, terutama terkait dengan aktivitas geng bersenjata. Hal ini menjadikan El Salvador sering disebut sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Namun, penting untuk memahami situasi secara lebih komprehensif sebelum melompat ke kesimpulan. Berikut beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Tingkat kriminalitas yang tinggi.
El Salvador memang memiliki tingkat pembunuhan yang tinggi, dengan rata-rata 20 pembunuhan per 100.000 penduduk. Aktivitas geng bersenjata seperti Mara Salvatrucha, MS-13, dan Barrio Delapan Belas menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kriminalitas. Geng-geng ini terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan pembunuhan. Ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta kemiskinan yang tinggi, juga berkontribusi pada tingginya tingkat kriminalitas. Wilayah yang aman dan berbahaya, tingkat kriminalitas di El Salvador tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah, seperti ibu kota San Salvador, memang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Namun, ada juga daerah lain yang relatif aman, terutama di kawasan wisata dan pedesaan. Penting untuk selalu waspada dan mengikuti saran dari penduduk setempat tentang daerah mana yang aman dan mana yang harus dihindari. Namun, Nayib Bukele, Presiden El Salvador, telah mengambil langkah-langkah kontroversial dalam menangani geng kriminal di negaranya. Ini meliputi penangkapan massal dan pemberlakuan keadaan pengecualian untuk mengatasi masalah geng kriminal yang telah merusak negara tersebut selama bertahun-tahun. Meskipun berhasil menurunkan angka pembunuhan hingga 60% pada tahun 2022, hal ini juga mengakibatkan penjara di El Salvador menjadi penuh ketegangan sosial, pelarian, dan aksi balasan dari geng lainnya. Langkah-langkah ini menuai kritik dari kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia karena dianggap melanggar hak-hak asasi, termasuk laporan penyiksaan dan kematian sejumlah tahanan. Pemerintah El Salvador juga tengah membangun penjara besar untuk menampung hingga 40.000 tahanan. Secara politik, Bukele awalnya bermitra dengan Partai Sayap Kiri Tengah Perubahan Demokratik untuk Pilpres 2019. Namun, setelah dibubarkannya partai tersebut oleh Mahkamah Agung Pemilihan, Bukele berpaling dan bersekutu dengan aliansi besar untuk Persatuan Nasional Ghana yang berhaluan kanan tengah. Kemenangannya dalam pemilu 2019 dengan 53% suara dan dukungan sekitar 83% pemilih, terutama karena kebijakannya terhadap gangster dan migran, telah membuatnya populer di kalangan warga negara. Setelah masa jabatannya berakhir, Bukele kembali memasuki arena politik untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden dengan dukungan dari Partai Gran Alianza por la Unidad Nacional Ghana, kali ini dengan pasangan Felix. Presiden Nayib Bukele dari El Salvador memerangi korupsi yang merajalela di negaranya. Tindakan-tindakannya yang kontroversial termasuk penangkapan massal dan pemberlakuan keadaan pengecualian, state of exception, untuk menangani geng kriminal yang telah lama mengganggu negara tersebut. Keberhasilan Bukele dalam menurunkan angka pembunuhan hingga 60% pada tahun 2022 membuatnya diakui. Meskipun hal ini juga menyebabkan penjara di El Salvador menjadi penuh, meningkatkan ketegangan sosial, pelarian, dan memicu reaksi balasan dari anggota geng lainnya. Presiden Nayib Bukele dari El Salvador mengeluarkan kebijakan yang melegalkan mata uang Bitcoin sebagai mata uang legal tender di negaranya pada tahun 2021. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem ekonomi dan memfasilitasi transaksi sehari-hari bagi masyarakat. Bukele, yang terkenal karena tindakannya dalam menangani kejahatan organisasi dan mengurangi jumlah migran di El Salvador, mengukuhkan Bitcoin sebagai mata uang yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan pembeli dan penjual untuk menggunakan Bitcoin dalam transaksi sehari-hari, seperti pembelian grosir, makanan, minyak, dan bahkan properti. Bukele juga menegaskan bahwa mata uang digital seperti Bitcoin akan menjadi bagian integral dari sistem pembelian dan pemasaran di El Salvador. Para pengguna dapat dengan mudah menggunakan Bitcoin untuk berbagai transaksi pribadi dan komersial, mengurangi ketergantungan pada mata uang konvensional, dan memperjelas peran Bitcoin dalam upaya mengurangi kemiskinan di negara tersebut. Presiden Nayib Bukele dari El Salvador memimpin proyek pembangunan pertambangan Bitcoin di kaki gunung di negara tersebut. El Salvador mengumumkan proyek penambangan Bitcoin senilai $1 miliar AS yang akan memanfaatkan sumber daya vulkanik negara tersebut melalui kemitraan dengan Luxor Technology. Proyek ini dikenal sebagai Volcano Bond dan telah disetujui oleh Komisi Aset Digital El Salvador.
Meskipun awalnya dijadwalkan untuk diterbitkan pada bulan Maret 2022, pemberitahuan mengenai Volcano Bond sempat ditunda beberapa kali. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan proyek ini, termasuk persiapan teknis, perizinan, dan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum proyek dapat dimulai secara resmi.